hormat kami kepada panitia takmir masjid, al-irsyad, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, cerdik pandai, para imam rawatib, dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Hampir 10 tahun ini, kurang lebih 8 tahun terakhir, kita melihat banyak sekali fenomena kehidupan yang selalu membawa-bawa Islam. Hampir 10 tahun menunjukkan bahwa kita umat Islam ini digempur dengan berbagai macam ujian, diserang dengan berbagai macam propaganda, dihancurkan ke dalam dengan berbagai macam siasat adu domba, dan tidak kalah penting pula, sesama Muslim sudah tidak saling mencintai sebagaimana yang diinginkan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Karena fokus perhatian umat Islam yang ada di dunia, bahkan secara khusus di Indonesia, coba diarahkan kepada jalan rangka kehidupan orang-orang kafir. Artinya kiblat kita untuk taat kepada Allah berupaya terus dilemahkan. Di sisi yang lain, kita umat Islam sebagian besar terlena. Hanya beberapa orang saja yang sadar bahwa dia sedang dikepung. Kami ingin tahu, Ustaz, siapa yang mengepung kami? Yang mengepung umat Islam secara global, bahkan dalam konteks nasional, ada 4 kekuatan. Walan tarda ankal yahud wala nasra hatta tatabi'a millatahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani tidak senang sampai kamu ikuti jalan mereka. Ini sebuah argumen yang nantinya terpecah menjadi 4 kekuatan. Walan tardo ankal yahud wala nasr, Yahudi dan Nasrani. La tazidana as-salanasi adawatan lillazina amanul yahuda walazina asra. Di ayat yang lain di Al-Maidah, tadi di Al-Baqarah, di Al-Maidah secara rinci dijabarkan oleh Allah. Yang kamu dapati, kata Allah, sesungguhnya yang paling keras permusuhannya dengan orang-orang beriman adalah Yahudi dan musyrik. Referensi daripada Quran ini banyak sekali mengisahkan bahwa orang Yahudi, orang kafir, orang-orang musyrik tidak pernah bosan, tak pernah berhenti dengan segala kemampuan kekuatan mereka untuk menyerang Islam. Lalu bagaimana respons kita terhadap hal ini? Allah juga menjawab, jangan pakai kekuatan kita, jangan pakai kepikiran kita, jangan pakai kemampuan kita, pakai pikiran Allah, pakai kekuatan Allah. Apa jawabannya? Fala tu'til kafirina wajahidum bihi jihadan kabira. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berdiam? Melawan, kata Allah. Begitu. Melawan. Fala tu'til kafirina wajahidum bihi jihadan kabira. Janganlah, kata Allah, kamu taat kepada perintah orang-orang kafir, berjihadlah melawan mereka dengan jihad yang besar, kabir, dengan perjuangan yang besar. Perjuangan yang besar itu hati yang besar, pikiran yang cerdas, kemampuan intelektualitas kita melampaui kafir, melampaui orang-orang munafik, dan segala macam kemampuan finansial dapat kita lakukan. Contohnya, ketika Palestina dibombardir dan masyarakatnya ditembak, infrastruktur bangunan-bangunan di kota Gaza sampai ke pinggiran Palestina, pedesaan-pedesaan pun hancur akibat daripada agresi IDF, militer Israel, laknatullah.
Apa yang kita lakukan? Berjihad dengan jiwa yang besar. Apa yang kita lakukan? Karena kita jauh di Indonesia, maka kita mengirimkan bantuan, kita mengirimkan sedekah. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum 'anil laghwi muridun wallazina hum fi zakatihim fa'ilun. Zakat kita kirim ke sana. Semua yang pegang segala kekuasaan langit dan bumi adalah Alhamdulillah illazi khalaqa samawati wal ard wa ja'ala zulumati wa nur summa lazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kita mesti babat betul-betul tentang kemunafikan ini, karena dari sinilah dia tumbuh. Ibu bapak di Sumatera Barat ini alhamdulillah masih mendapatkan pemimpin-pemimpin yang amanah, betul? Dan para bupati-bupatinya juga Islami. Kenapa? Karena landasan pengakuan masyarakat Sumatera Barat, adat Basandi Sarok, Sarak Basandi. Itu yang melekat dalam pandangan kehidupan orang Sumbar. Bersyukur ada pemimpin yang betul-betul masih bersandar pada kitabullah. Adat dikesampingkan, agama telanjang. Lebih baik berkalang tanah daripada hidup bacamin bangkai. Dalam urusan dagang, dalam urusan politik, dalam urusan bisnis, dalam urusan duniawi, orang Sumatera no problem. Menyimpang sedikit keluar enggak apa-apa. Tapi dalam urusan syar'i, dalam urusan agama, alhamdulillah, Lampung sampai dengan Nangro, Aceh dan Salam, kendati mati daripada Islam digang. Maka lihatlah, para munafik ini nggak ada dari wilayah Sumatera. Kalaupun ada 1-2 ekor. Oh, manusia juga ada ekor kawan di sini, di tulang pantat. Karena dia disebut dengan Homo sapiens, maka tak perlu disebut ekor, biji. Begitu ya? Ada beberapa biji yang masih terbawa arus alias munafiah. Di mana itu Ustaz? Kemarin di Pariaman kalau nggak salah saya dengar 40 Al-Quran dibakar. Betul? 40 Al-Quran dibakar. Nah, setelah ditangkap mengakunya gila. Seharusnya jangan diserahkan ke polisi, mainkan dulu supaya waras dalam masjid. Minimal keluar dari kuping, dari mata, kasih hancur dulu, baru serahkan. Ini komandan sudah sadar itu, nggak perlu diproses lagi. Artinya umat Islam ini tunjukkanlah keberanian, bangkit, angkat kepalamu demi agama ini. Apa di dalam Islam itu Buya? Melihat kemungkaran atasi dengan tangan, kalau tidak dengan mulut, kalau tidak dengan hati. Itu selemah-lemah iman, hati. Atasi dengan tangan, kecuali sudah tidak bisa ada diplomasi, sudah tidak ada harga lagi untuk ditawarkan secara argumen, secara persuasif, maka tangan yang harus kita mainkan, revolusi. Yang kedua, kalau sudah tidak mampu dengan tangan, umpamanya pemerintah ini adalah Muslim yang memang beliau sholat antara Pak Maruf dan Pak Jokowi, Pak Joko dan Maruf, mereka juga Muslim dan sholat, nggak boleh diganggu menurut hadis Nabi, nggak boleh. Nah, maka cara satu-satunya adalah apa? Atasi dengan lisan dakwah, bi ilmi ulama, ilmu para ulama, disampaikan melalui dakwah. Pak Jokowi, Pak Maruf, kezaliman Indonesia ini sudah terlalu lebar, terlalu dalam. Bagaimana antum sebagai pemimpin? Bukankah ini amanah mayoritas kaum mukmin? Nah, maka ditegur dengan lisan. Kalau nggak mampu dengan hati. Ini orang yang selemah-lemah iman. Jemur jagung di luar sana, di depan rumah, di teras rumah. Datang ayam, datang bebek, tengok terus. Yang ketiga ini yang terjadi. Kita belajar tentang perjuangan, harus tahu strateginya, taktik dalam perjuangan. Ini yang terjadi.
Yang ada sekarang ini cuma tengok, ambil HP, jempol, jari, tusuk-tusuk di situ. Mulai saling fitnah. Ini 30 miliar, 14 miliar katanya hanya dikasih, dibantu, ditransfer. Fitnah orang munafik. Ngaku beragama Islam. Apa urusannya soal bantuan kaum mukmin? Itu urusan internal Muslim. Karena dia taat kepada imamnya, dia taat kepada ustadznya. Ustadz yang diberikan kiai muda, buyah muda, punya kemampuan intelektual Islam di atas rata-rata. Yang mulia Ustadz Adi Hidayat, sepeser pun gak mungkin dihantam sama beliau. Bu, kalau ada ustadz ceramah, gelang emas mur buka, cincin emas, cincin kawin pun buka, kalung emas pun dibuka. Ini bukan ustadz perampok di dalam masjid. Ini ustadz yang amanah, memiliki gelar magister di bidang Islam. Allahu Akbar. Mudah usianya, amanah orangnya. Saya sering lihat tuh Adi Hidayat. Dari sekian banyak kaliber di Indonesia, bahkan kelas dunia, itu dapat saya pastikan IQ-nya 200 lebih, bisa jadi 250 kemampuan sampai ujung daripada hadis. Dia bicara kalimatnya, dia bilang hadis 2000 sekian, hadis 700. Allahu Akbar. Kita ini cuma badan besar, otak kosong. Ada lagi satu, Ustadz Abdul Somad, orang-orang kaliber, punya kemampuan, terdidik secara akademik, dan memang betul-betul luar biasa, terbukti. Itu baru takwa. Memang ada buktinya. Kalau cuma ngomong, menganggap diri paling betul, datang ke masjid, orang nggak boleh bersentuhan, dia paling betul. Ini NATO, no action, talk only. Karena yang dicari oleh Allah dalam Islam itu adalah kualitas, bukan kuantitas, ibu bapak. Kita diserang, kita dikepung oleh Nasrani, oleh Yahudi, oleh Syiah, dan yang terakhir yang paling ganas membabi buta, komunis PKI. Itu sampai imam di masjid didatangi, ditampar sementara membaca ayat. Allahu Akbar. Ini kalau terjadi saya jadi imam. Seperti saya imam tadi begitu, ada yang datang tampar, Allahu Akbar. Kepalamu di sana di pintu, badanmu di mimbar. Banting-banting di situ kamu. Iya, kan? Imam ditusuk, imam dianiaya, ustaz dianiaya. Allahu Akbar, wallahu bi kulli syai'in alim. Masya Allah. Ibu, bapak, saudaraku, saya 15 tahun berkeliling Indonesia, no security. Tidak ada keamanan, hanya bertiga, melandaskan pengakuan di atas protection Allah Subhanahu wa Ta'ala.